Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kita terambil dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, siapapun kita hari ini, pasti semua orang bahkan negara memiliki harapan adalah dengan adanya ketenangan dalam hal dia melakukan berbagai aktivitas tanpa adanya peperangan. Tetapi ada kalanya ketenangan itu terganggu jika seseorang memperjuangkan haknya secara personal dari dominasi orang lain, dan negara atau bangsa mempertahankan hak suatu wilayah dan adanya kebebasan politiknya. Sehingga dengan hal ini yang membuat ketenangan itu tidak hadir dalam setiap orang. Prinsip peperangan rohani yang pertama adalah melakukan peperangan terhadap hari-hari yang jahat. Artinya bahwa ketika peperangan itu terjadi bukan karena kita yang melakukan kejahatan, tetapi karena orang lain yang berbuat kejahatan, sehingga kita hadir untuk kita membuahkan sebuah kebenaran melalui peperangan rohani. Tetap baik, tetapi tidak membiarkan kejahatan itu menaklukkan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, prinsip yang terakhir adalah prinsip berjuang atau melakukan sebuah peperangan sampai pada akhir. Tidak cukup dengan semboyan berjuang sampai dengan titik darah penghabisan, tetapi berjuanglah untuk memperoleh kemenangan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagi anak-anak muda, persenjatalah hidup kita di hadapan Tuhan, yaitu kita rajin untuk berdoa, kita rajin membaca Alkitab, kita meluangkan waktu kita, tenaga kita untuk datang kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, melalui ibadah di gereja, melalui ibadah pemuda, maupun persekutuan-persekutuan. Hal-hal inilah yang menjadi senjata Kristus untuk mempersiapkan dirinya, sehingga pada akhirnya kita tidak menjadi orang yang terpikat oleh cara iblis, atau kita tidak terperdaya, atau kita tidak tertipu oleh tipu muslihat iblis, karena kita sudah mempersenjatai hidup kita di hadapan Tuhan, sehingga pada akhirnya walaupun iblis terus berusaha mendobrak hidup kita, kita tetap pada prinsip untuk hidup takut akan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa iblis adalah bapa segala bapa pendusta, yang benci kepada manusia, yang benci terhadap umat Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika saudara sekalian hidup takut akan Tuhan pada saat ini, artinya iblis sedang marah karena dia melihat saudara hidup takut akan Tuhan. Tetapi jika saudara hidup dengan relnya iblis, jika saudara hidup dengan pesta pora, hidup dengan mabuk-mabukan, bahkan merokok, pergaulan bebas, iblis sedang tertawa. Karena apa yang menjadi usaha iblis telah terwujud. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika kita pada saat ini dipakai iblis untuk menghancurkan kita, mari kita izinkan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya kita bersama-sama untuk melakukan sebuah peperangan terhadap orang-orang di luar sana yang melakukan kejahatan, yang dipakai oleh iblis, yang tertipu oleh iblis, agar dengan kehadiran kita yang dipakai oleh Tuhan, yang telah mengizinkan Tuhan, mari kita melakukan sebuah peperangan untuk menaklukkan tipu daya iblis. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam hal ketika kita diperhadapkan berbagai masalah, kita diperhadapkan dari berbagai kesulitan kita, mungkin yang membuat kita putus asa, tapi percayalah bahwa itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab pada saat kita dicobai, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Tuhan akan menangkan kita dari berbagai cobaan iblis. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kita di hadapan Tuhan untuk melakukan sebuah peperangan rohani untuk mengalahkan
tipu daya muslihat iblis. Jika hidup kita pada saat ini dipakai oleh iblis, atau kita tertipu oleh muslihat iblis, sehingga kita menjadi bagian dari orang yang melakukan pergaulan bebas, kita menjadi orang yang perokok, kita menjadi orang yang minum mabok, mulai hari ini kembalilah sadar jika kita ada orang yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan diri kita sendiri, untuk menghancurkan masa depan kita. Ingat bahwa jangan kita memiliki sebuah anggapan bahwa saya masih muda, saya melakukan kejahatan dengan semena-mena dulu, saya melakukan kejahatan dulu, saya belum mau bertobat, apalagi saya masih muda. Tunggu dulu nanti tua baru bertobat. Rubah pemahaman seperti ini, karena kita tidak tahu waktu Tuhan. Tetap marilah kita pergunakanlah hidup kita, marilah kita mempersenjatai tubuh kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Sebab hal-hal inilah yang membuat iblis menangis. Tetapi jika kita tinggal dalam sebuah kekacauan, kita tinggal dalam zonanya iblis, maka iblis sedang tertawa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup ini adalah sementara. Untuk itu jadilah berkat dengan hidup kita, dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, yang pada akhirnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong saudara sekalian. Amin.